Jalan Pangeran Diponegoro 1A. Inilah 98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Mencerahkan, inspiratif. Yang ketiga, ini yang pertama, hak istri, kewajiban suami yang pertama harus dibimbing. Berarti konsekuensi logisnya kan suami laki-laki harus belajar. Yang kedua, memberi nafkah lahir dan batin. Ini yang ketiga, haknya istri itu dipenuhi kebutuhan selain makan dan minumnya. Kebutuhan apa? Berpakaian. Apalagi antum kan nyari istri nggak mungkin dong yang nggak berjilbab kan. Kalau nggak berjilbab mah gampang. Beliin daster doang 50.000 jadi. Kalau wanita muslimah mahal bos, ragatnya mahal, gamisnya 200.000. Jilbabnya nggak mungkin yang 80.000, ya jilbabnya nggak mungkin yang 8.000 gitu, jilbab 15.000 gitu. Gak mungkin karena 15.000 pokoknya 30.000 ke bawah itu biasanya nerawang. Harga jilbab 30.000 ke bawah 1.000 sampai 30.000 itu biasanya nerawang. Jadi jilbabnya 50.000 ke atas. Ragatnya beliin seragam gamis 200, jilbab 100, 300. Udah harus siap-siap. Nah jadi memenuhi kebutuhannya. Ini yang laki-laki. Dah stop. Sekarang perempuan kewajibannya apa sama laki-laki? 1, taat pada suami selama bukan maksiat kepada Allah. Suami suruh, "Dok, kamu puasa sunnah ya, Dok?" Ya. "Dok, kamu sedekah ya, Dok?" Ya. "Dok, kamu begini." Pokoknya selama bukan maksiat mah patuhin. Nanti kalian dapat apa? Dapatnya keren kata Nabi yang mulia, hadis riwayat Imam Ahmad. "Idza shalatal mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayil abwabi jannati syi'ti." Kalau perempuan menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa bulan Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya, qila laha, kalau dia 4-nya dilakukan, qila laha, bilang sama perempuan itu, udkhulil jannah, masuk surga kamu pasti. Allah, perempuan jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, jangan selingkuh. Yang keempat, taat sama suami. Qila laha udkhulil jannah, bilang sama wanita itu masuk surga dia. Min ayyi abwabi jannati syi'ti, lewat pintu surga mana saja yang dia mau. Masuk surga lewat pintu mana aja. Saya mau lewat pintu yang paling tinggi, boleh, tafadhol. Allah, perempuan taat sama suami. Selanjutnya, yang kedua, manajerial keuangan untuk keperluan keluarga. Prioritas perempuan dapat uang dari suami, "Dok, ini ya, Dok, 1 juta buat 1 bulan." Prioritasin buat keluarga dulu sebelum perempuan nanti menambah koleksi tasnya, gamisnya, jilbabnya, dan semua peralatan yang cenderung kepada dirinya pribadi. Buat keluarga dulu. Jadi kalau kasih manajer dia kan manajer keuangan keluarga lah, bendahara umum. Dikasih uang sama suami, misalkan suami gajian, kasih 1 juta, "Ini ya, Dok, buat keluarga." Yaudah, prioritasin buat keluarga dulu. Anak dipikirin, buat makan, pokoknya buat kebutuhan sehari-hari dipikirin dulu. Ini tugasnya wanita, kewajiban wanita ya. Haknya suami, uangnya dimanage dengan baik. Suami yang royal itu jarang ngomel, sering transfer. Wanita suka nih. Saya suka ustadz laki-laki yang kayak gitu. Ada gak stoknya buat saya? Jarang ngomel, sering transfer. "Sayang, aku udah transfer ya." "Oh iya, makasih. Tolong nanti 10 jutanya kalau
bisa dihabiskan 1 hari ya. Oh, nonjok banget itu, luar biasa. Intinya harus untuk prioritas keluarga terlebih dahulu sebelum untuk diri sendiri. Beli gamis tidak membeli kecuali izin suami, kecuali uang sendiri ya. Karena perempuan itu kan kalau dalam prinsip Islam, ini prinsip Islam ya teman-teman, laki-laki nggak boleh marah nih, ini prinsip Islam soalnya. Uang suami adalah uangnya istri, uang istri uangnya istri, bukan uangnya. Sepakat? Sepakat. Begitu, emang begitu loh. Prinsip dalam Islam begitu. Dan laki-laki jangan harap kalau kalian sudah mentransfer uang kepada seorang istri bisa ditarik kembali uangnya. Kalau udah ngasih, sayang ini buat kamu ya 2 juta, udah jangan harap kembali dah. Sayang aku kayaknya butuh udah 1 juta, oh gak bisa, udah susah itu. Itu mesin yang kuat tidak bisa ditarik kembali. Yang ketiga, wajibnya seorang istri taat sama bukan maksiat, termasuk di dalamnya melayani ya. Melayani. 1.1 tuh melayani nafkah batin dari suami. Yang ketiga, ini apa sih? Loh, Instagram tuh live-nya cuma sejam doang ya? Oh gitu. Kalau lebih nggak bisa dia, otomatis mati. Oh pantesan kok mati, udah sejam berarti. Oh ya udah. Yang ketiga by the way, yang ketiga adalah seorang istri kewajibannya adalah menjaga dan merawat kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan keluarga, dan yang keempat mendidik anak-anak. Mantap. Ini istri, dia didik anak, dia jaga kehormatan, dan dia menjadi seorang ibu yang indah untuk keturunannya kelak. Doa teman-teman, doa dari sekarang. Ya Allah kasih partner hidup, partner yang menyamankan hamba sampai masa tua. Karena kita tuh muda kayak bentar banget gitu loh, 20 tahun, terus umur 21 nikah, atau katakanlah misalkan umur 30 lah nikah. Dan soal nikah itu bukan balapan. Bukan balapan. Gak usah baperan kalau ngelihat, ya Allah itu kan adik kelasku, adik kelas 6 tahun. Dulu aku kelas 6 SD, dia kelas 1, sekarang udah nikah lagi. Kasih undangan, ngece. Gak usah baperan, nikah itu bukan lomba cepet-cepetan, beneran. Jadi kalau minta sama Allah yang terbaik ya, tentu kita minta sama Allah, semoga Allah mudahkan segera untuk datang. Tapi sekali lagi nikah itu bukan balap-balapan. Nikah itu saat dimana Allah mempertemukan kita dengan orang yang menurut Allah terbaik dunia dan akhirat kita. Jadi teman-teman tetap berikhtiar, itu harus dalam Islam karena memang harus ikhtiar. Gak bisa kalau kita gak ikhtiar. Salah satunya mungkin adalah teman-teman hadir di sini ikut rumah ta'aruf Fatimatuz Zahra. Ikhtiar inilah yang mudah-mudahan menghantarkan kita bertemu dengan jodoh kita. Jodohku ketemu di Fatimatuz Zahra. Kalau memang ketemu alhamdulillah, kalau belum jangan kemudian kita merasa Allah ini maksudnya apa sih? Hamba udah kayak gini loh ya Allah. Jadi teman-teman jangan merasa sok tahu terhadap masa depan. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat hambanya. Asa antakrohu syai'an. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 216. Asa antakrohu syai'an. Boleh jadi kamu itu benci sesuatu. Fahuwa khairul lakum. Padahal itu baik bagimu. Siapa yang tahu tahun berapa kita menikah? Itu Allah yang tahu. Tapi ikhtiar tetap harus. Kalau menurut Allah kamu kayaknya 21 deh menikahnya. Ya itu yang terbaik menurut Allah. Tapi misalkan kamu kayaknya umur 29 pantas menikahnya. Gak apa-apa juga, itu yang terbaik buat Allah. Toh kita nanti menua tuh lebih lama. Kalau Allah izinkan kita menikah tuh biasanya lebih lama daripada kita sendiri kan. Maka persiapkan yang terbaik. Pahami rumus konsep Quran surah An-Nur ayat 26. Laki-laki perempuan
Al-khabisatu lil-khabisin. Perempuan baik-baik hanya untuk laki-laki baik-baik. Yang perempuan mulai sekarang pakai manset. Kemana-mana pakai manset. Emang apa Soalnya kata Nabi, aurat perempuan semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau perempuan ininya kelihatan, itu mah sama aja auratnya kelihatan. Jadi yang perempuan pakai manset. Jadi sekarang beli manset di Tokopedia lagi. Pokoknya di marketplace. Manset di marketplace harganya 15.000 tuh dapat 2 warna. Emang tahu ya pengalaman beliin istri. 2 warna, 15.000 2 warna satu pasang ya. Bukan 30.000, 15.000 dapat kanan doang. 15.000 lagi kiri, enggak, 15.000 itu 2 warna satu pasang. Jadi yang teman-teman sininya hitam, nanti sininya warnanya misalkan marun gitu. Jadi kalau yang punya gamisnya marun tinggal dibalik, pakainya marun yang di luar, hitam. Kenapa Itu aurat, dijaga. Emang apa sih kalau enggak? Loh, kenapa pakai itu? Laki-laki yang memandang kalian itu laki-laki yang nanti ilmunya tentang mindset udah nyampe. Jadi laki-laki itu ngeliat gini lah. Dia pakai mindset enggak? Oh, pakai mindset. Oh, ini istri able. Udah paham agama berarti. Dia udah tahu ini tuh aurat, makanya dia pergi pakai mindset. Pakai kaos kaki enggak ya? Oh, pakai kaos kaki, udah paham agama berarti. Dia udah tahu kaki itu aurat. Karena yang kata Nabi bilang yang boleh nampak tuh 2, telapak tangan dan wajah. Tangan dan wajah. Jadi wanita yang misalkan teman-teman, tapi ini silahkan ya kembali ke pilihan masing-masing. Kalau iya ya monggo, enggak ya enggak ada masalah. Sebenarnya tuh kalian menjaga diri kalian sendiri. Nanti laki-laki yang datang tuh terfilter otomatis. Karena laki-laki yang dia pakai mindset ya, dia tahu berarti. Itu laki-laki yang sama taunya, sama-sama punya ilmu agamanya. Besok keluar pakai kaos kaki perempuan, keluar pakai mindset di sini. Boleh yang karena dia mindset masukin ke sini atau masukin ke jempol ataupun enggak juga nggak ada masalah, yang penting pergelangan tangan sampai pergelangan tangan sini. Supaya nanti kalau ini ya tersingkap, kan kadang ada ya gamisnya yang gede itu atau kesingkap mau ngeliat jam gitu misalnya, jam berapa ya, terus ini ya kelihatan tuh terlindungi dengan mindset tersebut itu. Jadi teman-teman yang perempuan pakai mindset. Terus kalau teman-teman bisa lagi, tapi ini opsional, sekali lagi opsional ya. Mau alhamdulillah, enggak ada masalah. Teman-teman coba cermin. Di cermin yang akhwat muslimah, coba lihat. Saya bisa sholat atau tidak dengan baju yang saya kenakan. Kalau bisa sholat, udah syar'i. Yang Islam mau wanita itu memakai hijab yang sesuai dengan syariat Islam. Dikenal dengan bahasa modernnya hijab syar'i. Hijab yang kayak gimana Hijab sesuai syariat itu ketika wanita muslimah mengaca di depan cermin, dengan pakaian itu juga dia bisa menunaikan sholat tanpa harus ganti. Jadi kalau kita ngaca, aduh belum bisa sholat berarti harus berproses. Proses jadi yang lebih baik. Nanti laki-laki yang melihat, hijabnya udah syar'i. Itu juga laki-laki yang punya ilmu yang cukup untuk membimbing kita. Ketahuilah teman-teman, tidak akan disukai oleh laki-laki yang soleh kalau wanita yang serampangan. Karena laki-laki soleh itu kayak, apaan sih? Masa nggak pakai? Laki-laki soleh itu nggak suka sama wanita yang nggak berhijab. Jadi kalau misalkan wanita kok nggak pakai hijab, walaupun dia kayak hafiz Quran, nggak bakal suka. Orang soleh nggak suka sama itu karena pandangannya itu udah berbeda. Pandangan mereka laki-laki yang soleh itu berbeda memandang seorang wanita. Dia mencari siapa? Wanita yang istri able, yang cocok dijadikan ibu buat anak-anaknya kelak. Wanita yang bisa bertanggung jawab, menjaga kehormatan dirinya. Tidak ambil foto dikit-dikit. Cekrek sambil monyong-monyong. Terus dari 200 foto dipilih satu foto yang paling bagus. Dikasih filter-filter menawan, di-upload, cetar. Nanti kalau, maaf yang like berapa ya? Ya Allah cuma 1 yang like, dihapus.
Ya kan? Kalau yang nge-like dikit dihapus, kalau yang nge-like banyak dia makin gila sama pujian. Wah, emang aku cantik kok. Cantik banget, aduh bidadari Q. Teman perempuan ya yang komennya. Kan perempuan tuh biasanya suka memuji ya. Laki-laki mah kayak biasa aja paling cuma nge-like doang. Tapi kalau perempuan kayak memuji. Duh cantik banget sister Akoh gitu. Makasih cis gitu. Makasih titik. Yah pakai kho. Ya Allah. Ditahan. Sampai kapan? Sampai waktu bahagia itu tiba dan saatnya kalian bahagia merayakan cinta. Bukunya Ustadz Salim Afila tuh bagus juga tuh. Bahagia merayakan cinta, dibeli kalau bisa. Keren banget. Bahagia merayakan cinta. Atau buku yang dibahas Ustadz Khalid Basalamah tuh juga bagus. Ini terakhir saya rekomendasiin buku-buku aja ya teman-teman. Jadi kalau kayak dibahas, 1 jam tuh kayak waktunya dikit banget gitu loh. Teman-teman bisa beli buku, terus kalau bisa mah dibaca. Jangan cuma dibeli, soalnya PR orang zaman sekarang suka beli. Sampai 10 tahun kemudian itu buku masih sampulan rapih. Gak pernah dibaca sama sekali. Yang pertama, rekomendasi, Mas Isan diarahin Mas, maaf. Yang pertama, Mahkota Pengantin. Buku Mahkota Pengantin. 1. 2. Prophetic Parenting. Ketik nih di marketplace ada muncul semuanya. 3. Bukunya Ustadz Salim Afillah. Bahagia Merayakan Cinta. Mahkota Pengantin, Prophetic Parenting, Bahagia Merayakan Cinta. Ibnul Qayyim tuh punya buku karya bagus banget. Kado, udah diterjemahin ya, jadi udah gak bahasa Arab tapi udah diterjemahin. Kado untuk sang buah hati. Ini karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Terakhir, saya ada buku bagus banget ya. Untukmu, wahai suamiku. Ini juga bagus. Keren banget. Kalau novel sih ada sih. Cuman ya ini dulu lah. Ini biasanya, jadi di buku ini tuh ada Al-Quran, hadisnya. Jadi tuh kita kayak ngelangkah mantep gitu. Barakallahu fiik. Ada yang mau didiskusin gak teman-teman? Wah, ini master class semua. Bisa paham satu kali dijelaskan tanpa harus bertanya ulang. The best. Kalau gak ada, salam buat keluarga di rumah ya. Sehat, lancar, berkah segala urusannya. Mohon izin besok wisuda saya belum bisa membersamai karena saya ngisi di Yogyakarta di Jalan Kaliurang kilometer 10,5. Tanggal 22 kan besok wisudanya. Saya mohon izin gak bisa membersamai pas wisuda karena saya ngisi di Yogyakarta Kaliurang. Sekalian liburan pacaran sama istri dan keluarga. Ini besok nih teman-teman nih yang nikah, kalau udah nikah agendain liburan pacaran. Jadi besok kami sekalian ngisi di Jogja tanggal 22, sekalian liburan pacaran 4 hari. Kan tanggal merah tuh tanggal 25-nya kan. Sampai 25 sampai 26, baru 26 pulang. Ngisinya mah cuma sekali, cuman mumpung ngisi di Jogja sekalian libur di Jogja. Nah, buat laki-laki minta sama Allah, ya Allah hamba minta anggaran ngajak jalan-jalan istri hamba. Minta anggaran yang penting, ini mohon maaf banget ya. Besok pas nikah minta anggaran ngajak jalan-jalan yang paling pertama umroh bareng. Umroh bareng istri. Rasanya the best asli. Umroh bersama istri, sayang. Terus kayak pas lagi tawaf tuh kita meluk istri. Jangan. Ada orang hitam, lu ngapain lu, istri gue nih gitu. Beneran itu, wah kayak, perasaannya Masya Allah. Umroh bareng istri. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan keliling dunia gak ada masalah. Minta anggaran ke siapa? Minta anggaran kepada Allah. Ya Allah kasih hamba anggaran untuk berangkat umroh bareng istri. Kasih hamba anggaran untuk keliling dunia. Kasih hamba anggaran untuk menikmati Indonesia yang indah dari rezeki yang engkau berikan.
nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Anni masani yadurru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Yaman wa fi Uyghur wa fi Kashmir wa fi New Delhi wa fi Malaysia wa fi Indonesia. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin fi kulli biladil muslimin. Allahumma astur auratana, Allahumma astur aurati nisa'il mu'minin, Allahumma astur uyubana, Allahumma hdi syababal muslimin, Allahumma hdi syababa Jawa Tengah, Jawa Wasatiyah, Allahumma hdi syababa Wonosobo, Allahumma hdi syababa kulli biladil muslimin. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang istiqomah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi orang tua kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami sepanjang masa. Ilahana ya Rabbana, kami punya hajat untuk segera dipertemukan ya Rabb dengan pasangan hidup kami yang salih salihah. Mudahkan kami bertemu dengan pasangan kami yang salih salihah. Jadikan tahun ini adalah tahun terakhir untuk kami berbuka puasa sendiri. Jadikan kami di tahun, kalau bisa tahun ini kami berbuka puasa bersama suami kami. Kami buka puasa bersama istri-istri kami. Kami ibadah malam, sholat tahajud, sholat tarawih bersama istri-istri kami, bersama suami-suami kami. Ya Allah, Engkau zat yang maha mempertemukan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh. Izinkan ya Allah, kami senantiasa dibimbing oleh suami kami, suami yang saleh. Kami membimbing istri kami, istri yang salihah. Ilahana, duhai Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqomah di dalam hijrah sampai kami wafat dalam keadaan mati syahid atau wafat husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, salam buat warga di rumah. Tetap semangat. Ketahuilah semua rencana Allah itu pasti yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.